Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bersama-sama bertemu kembali. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Sebab itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hormat, dengan sikap yang hormat. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Hanya Dia yang bertahta selamanya. Marilah jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita memuji Tuhan, nyanyikan kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
lagi Dialah yang layak dipuji, layak disembah. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus terangkan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, katakan Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur memiliki Allah yang telah memanggil kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang telah datang ke dunia ini dan menebus kami, sehingga membebaskan kami dari hukuman dosa. Itulah sebabnya kami boleh datang pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, ketika dalam setiap hari yang kami lalui, seringkali kami mendukakan hati-Mu. Dengan segala perkataan yang kami lakukan, sering kami menyakiti sesama kami, seringkali kami juga meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau kembali menyucikan dan mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, ibadah kami, sungguh boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan juga setiap jemaat-Mu boleh berjumpa dengan Kau secara pribadi melalui ibadah pagi hari ini. Dan firman yang disampaikan boleh kembali menguatkan, meneguhkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh melaksanakan setiap firman Tuhan yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus dan tidak ada lagi penghukuman atas orang-orang percaya. Sungguh Tuhan begitu baik. Dia amat baik bagi kita. Bukan hanya karena materi yang Dia berikan, limpahkan kepada kita. Tapi Tuhan begitu baik karena anugerah-Nya yang kekal selamanya. Mari kita menyambut anugerah Tuhan. Kita masuk ke dalam gerbang-Nya, bersyukur dengan penuh pujian. Mari dengan penuh sukacita, kita nyanyikan, masuk ke dalam gerbang-Nya dan bersyukur. Masuk gerbang-Nya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, masuk gerbang-Nya. Masuk gerbang-Nya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga telah sejati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sungguh Tuhan amat baik bagi kita. Ya, saya undang jemaat yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dan dengan bersama-sama segenap orang percaya, marilah kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Sucipto. Jemaat, mari sekarang kita bersama akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa di surga, kami mau belajar dalam syafaat ini untuk pertama-tama menaikkan syukur untuk banyak hal. Syukur karena kami harus mengakui bahwa pertolongan Tuhan sudah begitu banyak dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun sebagai komunitas gereja ini ataupun penduduk di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wabah yang terus melandai, untuk kasus yang terus makin turun, sehingga kondisi bisa makin aman. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi gereja kami ini, sehingga di tengah-tengah masa yang sulit, gereja kami bisa tetap melayani Tuhan, melayani jemaat dan sesama. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, memelihara, menyertai dan menolong juga hidup rumah tangga kami masing-masing. Sehingga di tengah segala kesulitan, di tengah segala tantangan, kami pun melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tapi selalu ada pertolongan, selalu ada kemurahan, penyertaan tangan Tuhan itu yang menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk banyak hal ya Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama berdoa. Berdoa terus buat negeri ini, terkhusus Surabaya ini. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kondisi ini bisa terus dipertahankan, bahkan bisa dibawa menuju semakin baik. Dalam hal wabah pandemi, kami berdoa jangan sampai terjadi gelombang 3 atau gelombang-gelombang yang lain. Kami mohon supaya nanti akhir tahun bahkan setelahnya kondisi tetap aman. Surabaya, Indonesia tetap aman, dijauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu untuk roda ekonomi supaya bisa terus bergulir makin maju sehingga bisa menjadi kelegaan bagi banyak orang yang terus sedang berjuang, bekerja ya untuk kemudian boleh membawa rezeki itu dalam kehidupan masing-masing. Tuhan berkati semua yang sedang dikerjakan. Berdoa untuk gereja Tuhan, gerejamu ini ketika juga akan merencanakan untuk akan segera memulai ibadah tatap muka. Biarlah Tuhan menolong juga supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik dan pada waktunya betul-betul bisa terselenggara dengan baik, dengan aman, dijauhkan dari segala mara bahaya. Jemaat yang hadir dengan penuh antusias, kerinduan, tapi juga pulang dengan aman, tidak menjadi ada kasus-kasus yang baru. Kami mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan supaya gerejamu ini juga ya Tuhan terus dipelihara, bahkan bertumbuh, berkembang di bawah anugerah Tuhan, supaya lewat gerejamu ini namamu yang dipermuliakan. Engkau memelihara, mencukupkan segala yang dibutuhkan, dan khususnya bagi semua jemaat Tuhan yang ada di dalam gerejamu ini, Engkau peliharakan hidup jemaatmu satu demi satu yang sedang bergumul, yang sedang mengalami banyak kesulitan dan persoalan dalam hidupnya, baik dalam hidup rumah tangganya, dalam hidup pekerjaannya, atau apapun juga. Hamba-Mu ini berdoa mohon pertolongan-Mu supaya tangan Tuhan itu yang memberi pertolongan, tangan Tuhan itu yang memimpin menuju jalan keluar yang terbaik bagi setiap kesulitan yang ada, supaya jemaat-Mu satu demi satu boleh berseru Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Terima kasih, ini doa kami, mohon berkat dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seorang yang bernama Walter Stillman Martin, dia melayani Tuhan sebagai penginjil di pedalaman Amerika dan menikah bersama dengan istrinya yang bernama Sivila Martin. Suatu saat penginjil
Stillman Martin ini mendapat undangan untuk berkhotbah di luar kota. Dan pada hari Minggu ketika dia akan berangkat untuk berkhotbah, tiba-tiba istrinya jatuh sakit dengan kondisi yang sangat tidak sehat. Hal ini menyebabkan penginjil Stillman Martin untuk berpikir ulang apakah dia akan pergi keluar kota untuk berkhotbah dan menjaga istrinya. Di tengah-tengah pergumulannya, tiba-tiba anaknya yang masih kecil kemudian berkata, "Papa, tidakkah Papa percaya bahwa kalau Tuhan yang mengutus Papa untuk berkhotbah, maka Tuhan juga akan melindungi Mama?" Mendengar perkataan anaknya ini, tertegunlah dia dan kemudian dia melanjutkan pergi untuk berkhotbah keluar kota walaupun memerlukan perjalanan yang cukup lama. Sekembalinya dari luar kota, dia mendapati istrinya sudah sehat kembali dan memberikan secari kertas yang berisi puisi yang didasari dengan inspirasi dari perkataan anaknya tadi. Sebuah puisi yang berjudul God will take care of you. Tuhan akan memeliharamu. Dan puisi itu kemudian digubah menjadi sebuah lagu yang sangat indah, menjadi himne yang banyak dinyanyikan oleh orang-orang percaya. Marilah jemaat, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan seperti iman anak kecil itu, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan terus memelihara kita melewati segala kesusahan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Katakan sekali lagi, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu.
Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan. Mari sekarang sebelum kita bersama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang telah memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami mempunyai kesempatan yang begitu baik untuk bersama-sama kembali menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu dan memohon kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, supaya lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kami semua boleh memperoleh berkat Tuhan. Kami boleh makin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, mohon kiranya pertolongan Tuhan nyata bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seorang anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau misalkan hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ayat mana yang menjadi ayat paling favorit bagi Bapak Ibu jemaat sekalian? Sekali lagi, kalau kita tadi saya sudah membacakan dari pasal 7 ayat 2 sampai 14 ini, ya, dari 13 ayat yang sudah saya baca,
Kalau disuruh memilih satu saja ayat yang paling favorit, satu saja ayat yang paling berkesan dan mungkin akan menjadi ayat hafalan bagi kita semua, kira-kira yang mana? Saya kok yakin sebagian besar akan memilih ayat yang ke-12 bagian B tadi. Ketika Samuel berkata di hadapan Tuhan dan orang Israel, Ebenezer, betul ya? Katanya, kata Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa ayat ini menjadi ayat favorit? Karena melalui ayat ini ada terkandung satu kebenaran yang penting luar biasa. Bagaimana Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi itu hadir dalam kehidupan orang Israel, hadir juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk satu tujuan, memberi pertolongan pada saat kita mengalami kesulitan. Betul kan? Ayat ini menjadi favorit karena ayat ini memberi kita pengharapan bahwa waktu kita mengalami kesulitan, kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Ayat ini menjadi sebuah pengharapan dan penghiburan bahwa ketika kita mengalami tekanan kehidupan, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, bahkan mara bahaya, ayat ini memberikan kepada kita satu penghiburan besar, damai sejahtera yang besar. Kenapa? Karena melalui ayat ini kita belajar bahwa Allah itu hadir. Dan hadirnya Allah dalam hidup kita dengan satu tujuan, memberi pertolongan. Kita mungkin bahkan dalam perjalanan hidup di dunia ini, ya, selama beberapa tahun, puluh tahun bahkan, mungkin juga tidak sekali dua kali mungkin ya, kita ini Bapak Ibu jemaat sekalian berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong aku. Mungkin pernah mengalami pertolongan Tuhan yang meluputkan dari kecelakaan yang harusnya mendatangkan maut. Ya, kita tidak mengalami sesuatu yang buruk lalu kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Selama mungkin hampir 2 tahun terakhir ini waktu kita bergumul dengan sakit penyakit COVID ini ya. Lalu kemudian di antara Bapak Ibu bisa berkata, Ebenezer, puji Tuhan, sampai saat ini aku tidak ngalami sampai ketularan kena penyakit COVID. Tuhan menolong aku. Ya, mungkin dalam persoalan-persoalan kehidupan yang lain, ketika menghadapi persoalan dalam hal keuangan, ya, ada kebutuhan yang mendesak sementara tidak punya apa-apa lagi, tapi kemudian tiba-tiba Tuhan nyatakan pertolongan dan kemurahannya, lalu Bapak Ibu berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, saya juga sebagai seorang pribadi sungguh menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit. Ya, penghiburan apalagi yang bisa lebih menghibur, yang lebih bisa mendatangkan damai sejahtera, yang lebih bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita, selain daripada ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa akan hadir dan memberi pertolongan kepada kita umatnya, terlebih-lebih saat kita mengalami kesulitan. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini berangkat dari konteks kisah ini, ayat khususnya 2-14 ini, saya tidak sedang ingin mengangkat ayat ke-12 bagian B ini menjadi ayat nas, menjadi ayat perenungan. Karena apa? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk memikirkan selangkah lebih mundur sebelum ayat ini disampaikan oleh Samuel. Itu sebabnya judul khotbah yang saya pakai untuk khotbah hari ini adalah Sebelum Ebenezer. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebelum kita sampai atau sebelum hari itu Samuel di hadapan jemaat Israel menyampaikan ayat 12 yang dicatat ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu ada peristiwa-peristiwa lain yang mendahuluinya, bukan? Ada ayat-ayat yang lain yang lebih dulu dituliskan, yang lebih dulu dilakukan oleh orang Israel. Nah, saya justru terbeban untuk membagikan perenungan tentang itu. Saya terbeban untuk mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian bersama saya untuk merefleksikan kehidupan
Ya, kita memang paling senang kalau kita menyadari, mengucapkan, mengalami yang namanya Ebenezer, Tuhan menolong. Sama seperti Israel mengalami pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa, ada bagian yang lain yang lebih dulu dilakukan orang Israel sebelum Ebenezer itu terjadi dalam hidup mereka. Apa itu? Mari kita renungkan kembali bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagian firman Tuhan tadi dimulai dengan satu penjelasan tentang konteksnya, peristiwanya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun lamanya. Kalau kita mundur membaca pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di pasal-pasal sebelumnya diceritakan orang Israel itu berperang melawan Filistin, lalu kemudian mereka mengalami kekalahan besar sehingga bukan cuman banyak yang mati termasuk keluarga Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, imam-imam yang jahat itu. Bukan cuma keluarga mereka yang mengalami kematian, tapi ribuan orang Israel mengalami kematian, menjadi korban kalah dalam peperangan melawan orang Filistin. Lalu dikatakan satu kali dalam peperangan itu bahkan tabut perjanjian Allah itu dirampas, dibawa pergi ke kota orang Filistin. Tapi di sana diceritakan Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menghukum orang Filistin, ditaruh di kuil Dagon yang sini, dikatakan dalam semalam, besok paginya tiba-tiba patung Dagon itu jatuh terberembab mukanya ke tanah, sementara penduduk kota itu mengalami penyakit. Ya, lalu kemudian dikatakan besoknya patung itu didirikan lagi, ditinggalkan kembali semalam, lalu kemudian patung itu jatuh lagi untuk kedua kalinya, dan bahkan kali kedua itu kepalanya patah. Maka kemudian orang Filistin menganggap, waduh, gawat ini, tabut perjanjian Allah ini, ya, Allah Israel ini rupanya luar biasa, ini mendatangkan malapetaka. Dewa Dagon mereka pun sampai patah, ya, putus patung kepalanya itu. Lalu kemudian mereka pindahkan ke kota yang lain. Di kota yang lain pun penduduk kota mengalami yang sama. Setelah itu sampai akhirnya tidak ada kota Filistin yang mau, ya, menerima, menyimpan tabut Allah itu. Maka kemudian tabut Allah itu dikatakan dibiarkan, dikembalikan, cuman ditaruh di satu kereta, lalu kemudian ditarik oleh lembu, lalu kemudian ternyata oleh lembu itu kemudian dibawa pergi menuju ke Israel sebagai satu tanda konfirmasi bahwa Allah Israel lah yang menghukum orang Filistin, ya. Lalu kemudian diceritakan tabut itu sampai ke Kiryat Yearim, yaitu daerahnya orang Filistin. Di sana disimpan sampai 20 tahun lamanya. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan dengan kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Itu zamannya Hakim Simson sebagai hakim, ya. Kita pernah belajar kisah Simson yang luar biasa itu. Di sana dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1, ya. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi dua ayat ini punya koneksi, ya. Di zaman Hakim-Hakim diceritakan orang Israel itu hidup, ya, dalam dosa, lalu kemudian Tuhan membangkitkan, salah satunya adalah Simson sebagai hakim. Saat itu orang Israel sedang mengalami tekanan, penindasan dari bangsa Filistin, ya, 40 tahun lamanya. Dan sebagian dari 40 tahun itulah yang kemudian dicatat di dalam surat 1 Samuel pasal 7 yang kita baca ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin ajak Bapak Ibu renungkan dari perjalanan hidup orang Israel sebelum terjadinya peristiwa Tuhan menolong mereka mengalahkan orang Filistin. Sebelum terjadinya peristiwa yang kemudian oleh Samuel, Nabi Allah itu diberi sebuah judul perenungan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang terjadi? Tadi dari ayat yang saya ceritakan konteks sejarahnya tadi, jelas orang Israel sedang hidup dalam dosa. Orang Israel itu sedang hidup menyakiti hati Tuhan dengan menyembah para allah asing, Baal, Asitoret, dan lain-lain.
Di sana lalu kemudian Tuhan menghukum orang Israel karena mereka berubah setia. Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Yahweh, tapi mereka kemudian menyimpan dan beribadah kepada banyak Allah lain, ya, kepada banyak berhala-berhala lain. Maka Tuhan mendatangkan orang Filistin untuk menghukum orang Israel sampai 40 tahun lamanya. Maka hari itu ketika dikatakan terjadi peristiwa Ebenezer, Allah menolong Israel dengan cara mengalami kemenangan melawan orang Filistin yang sudah 40 tahun lamanya menjajah mereka itu, yang terus diperangi tapi tidak menang-menang. Orang Israel selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Apa yang orang Israel lakukan? Satu, dikatakan oleh Samuel hari itu, ya, ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan gimana ini kami kok terus hidup menderita? Gimana ini kok tidak ada pertolongan Tuhan? Gimana ini kenapa hidup kami penuh dengan kesulitan? Hari itu Samuel berkata, hal pertama yang harus dilakukan oleh orang Israel adalah bertobat, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, lalu menyingkirkan Allah-Allah asing, menyingkirkan berhala-berhala yang selama ini ada dalam kehidupan mereka. Ayat 3, Samuel berkata kepada orang Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah para Allah asing dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia, Allah, akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, orang Israel diberikan satu perintah yang tegas. Kamu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak menurunkan tangan pertolongannya kepadamu. Satu masalahnya adalah karena kamu terus-menerus hidup dalam dosa. Maka itu, kalau kamu mengharapkan pertolongan Tuhan, buang itu berhala-berhalamu. Buang itu dewa-dewi asingmu itu. Tujukan hatimu hanya kepada Tuhan. Maka di sana Allah akan menolongmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah kalau kita perhatikan ini ya, orang Israel itu tadi di ayat yang kedua, mereka mengeluh kepada Tuhan itu, dikatakan di ayat yang kedua itu minimal 20 tahun lamanya sejak peristiwa tabut perjanjian Allah itu dikirim balik sama orang Filistin nyampe ke Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim tabut itu 20 tahun lamanya. Sementara kalau kita bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim yang sudah saya bacakan tadi pasal 13, orang Filistin itu menjajah Israel 40 tahun lamanya. Selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun mereka dijajah, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel terus-menerus hidup dalam perzinahan. Mereka terus-menerus hidup menyembah Allah asing. Mereka terus-menerus hidup dalam dosa, menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan Allah enggan menolong mereka. Mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan tidak mau memberi pertolongan. Karena selama puluhan tahun itu pula, selama mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi selama itu juga mereka terus-menerus hidup dalam dosa, menyembah Allah asing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu tragedi. Ya, kenapa? Karena puluhan tahun hidup dalam dosa, apa mereka ya tidak nyadar ya bahwa mereka itu sedang berdosa nyakiti Tuhan. Ini tragedi betul ya. Sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kejahatan terang-terangan seperti itu. Tapi kok ya tidak nyadar-nyadar. Masih berani-berani minta tolong kepada Tuhan. Masih berani-berani mengeluh kepada Tuhan. Kenapa tidak nolong kami? Ini sudah puluhan tahun dijajah, ditindas Filistin. Samuel tinggal mengatakan saja, lah kamu puluhan tahun juga nyembah Allah asing kok. Bagaimana Tuhan mau menolong kamu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu peringatan juga bagi hidup kita. Oh iya, tidak semua, saya katakan sekali lagi, tidak semua penderitaan hidup, persoalan, tekanan, kesulitan itu pasti datang sebagai akibat langsung dari dosa. Oh karena nyembah berhala, maka dijajah Filistin. Oh karena melakukan dosa ini,
dikasih sakit penyakit. Karena melakukan dosa itu mengalami kemudian kemiskinan, kelaparan, bla 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 bla. Belum tentu. Belum tentu. Ya, seperti berapa waktu yang lalu ini ya, saya mendengar sebuah berita ya di Haiti ya, itu ada satu tempat yang dihuni oleh para misionaris tiba-tiba diserbu sama teroris-teroris ya. 17 misionaris itu diculik, termasuk diantaranya 5 anak-anak. Tidak tahu apakah mereka akan mengalami keselamatan, maksudnya bisa ditolong, diselamatkan, dibebaskan hidup-hidup atau tidak. Apakah mereka akan mengalami penganiayaan fisik? Apakah mereka yang perempuan mungkin akan mengalami pemerkosaan, pelecehan, dan apapun yang lain? Kita tidak tahu. Dan saya yakin apa yang mereka alami pasti bukan karena akibat dosa mereka. Enggak, mereka sedang menjadi misionaris melayani Tuhan di negeri yang kacau itu. Jadi, tidak semua penderitaan karena dosa. Dosa kita secara langsung, tidak. Tapi hendaklah kita juga harus terus-menerus mengevaluasi hidup ini, bukan? Karena kita ini memang manusia berdosa yang tidak luput dari dosa dan kejahatan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan para murid, termasuk engkau dan saya, kalau berdoa, ya, kalau memakai doa Bapa kami, minta ampun kepada Tuhan untuk dosa dan kejahatan kita. Karena kita harus nyadari kita ini manusia biasa. Dan celakanya sesuatu kesalahan sekalipun, kejahatan sekalipun, kalau terus-menerus diulang, lama-lama itu bisa nggak kerasa salah. Sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat dilakukan berulang-ulang, lama-lama jadi nggak kerasa terlalu salah lagi. Bahkan betul-betul satu hari nanti, apa salahnya saya lakukan? Dari dulu saya juga sudah lakukan. Nah, ini sesuatu yang bahaya. Tahun 2006, 15 tahun yang lalu kira-kira ya, ada satu pesawat milik maskapai Adam Air. Itu jadi berita heboh. Kenapa? Dia itu harusnya terbang hari itu dari Jakarta menuju ke Makassar. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat bisa membayangkan peta Indonesia ya. Peta Indonesia itu kan Sumatera, Jawa, lalu kemudian atasnya Kalimantan, sebelahnya sedikit itu Sulawesi, lalu di bawahnya itu Bali, Nusa Tenggara, Timur, Barat, begitu ya. Lalu kemudian di ujung sana baru kemudian Papua. Harusnya dari Jakarta dia akan menuju ke Sulawesi, khususnya ke Makassar. Jadi ya agak naik sedikit begitu ya. Tapi ternyata kemudian setelah berjam-jam, setelah beberapa lama, pilotnya baru nyadar mereka ternyata salah arah, nyasar. Ternyata alat penunjuk arahnya di pesawat itu dua-duanya rusak. Sehingga akhirnya mereka harus mendarat darurat, karena kalau enggak kehabisan bahan bakar mungkin. Maka akhirnya begitu mendarat baru kemudian ketahuan mereka itu mendaratnya di Sumba, di Nusa Tenggara ya. Jadi harusnya mereka itu terbangnya begini ke atas ke arah Makassar, ternyata mereka itu terbangnya begini. Sehingga akhirnya mendaratnya di Sumba. Ya memang kalau di bayangan kita satunya di sini ya, nggak terlalu beda. Tapi kalau kenyataannya itu kan jauh ya, berpuluhan ratusan kilometer nyasarnya. Dari awal terbang nggak nyadar kalau salah, sampai tiba-tiba di ujung perjalanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Dalam hidup ini kita juga seringkali tertipu, ya, tanda kutip, tertipu, ya. Tertipu oleh siapa? Oleh setan tentu saja, ya. Kita melakukan sesuatu itu salah harusnya, tapi mungkin karena kita lihat orang banyak melakukan dan dilakukannya terus-menerus berulang-ulang, lama-lama kok rasanya gak salah lagi ya. Lama-lama rasanya kok ya semua orang melakukan kok. Ya sesuatu yang umum ini bukan salah, bukan dosa. Hati-hati. Mari kita terus belajar meminta kepada Tuhan memberi kita hikmat sekaligus kepekaan dalam hati kita. Supaya kita sadar kita ini sedang melakukan kesalahan atau tidak. Ini sesuatu yang jahat atau enggak di mata Tuhan. Ini sesuatu yang dosa apa enggak di mata Tuhan. Dan kalau itu kita sadari sebagai sebuah kejahatan, sebagai dosa, jangan mengeraskan hati. Minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Jangan pakai alasan apapun. Jangan pakai alasan apapun untuk jadi pembenaran. Habis gimana?
Kalau enggak lakukan kayak begitu, nanti aku bisa bangkrut. Habis gimana? Kalau enggak ngelakukan itu, nanti aku enggak sembuh-sembuh. Habis gimana? Kalau enggak ngelakukan itu, nanti aku enggak makan. Ya. Nanti kalau enggak melakukan itu, nanti ini, itu, aku rugi, ini, itu. Padahal yang kita mau lakukan itu, kita sadar betul itu adalah sesuatu yang jahat dan dosa. Jangan pernah berusaha untuk berkompromi dengan dosa. Kalau tahu itu sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, bertobat. Karena itu yang Allah inginkan. Sebelum mulut kita berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku mengalami kesulitan, tolong aku mengalami persoalan, tolong ini jalan buntu, tolong. Sebelum ini mulut membuka minta tolong, periksalah hidupmu, periksalah hatimu sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kau tahu, kalau Roh Kudus mengingatkan akan dosa dan kejahatan, minta ampun, bertobat. Jangan seperti orang Israel, nunggu 20 tahun, gak nyadar-nyadar bahwa mereka itu sudah melakukan kejahatan dan dosa dengan cara menyembah berhala. Hati-hati, dalam hidup ini juga kita ini bisa saja punya banyak berhala. Ya, kalau zaman dulu berhalanya itu kelihatan ya, patung seperti itu ya, menyembah ini dan benda-benda tertentu. Tapi hari ini kita punya berhala yang banyak ya. Uang bisa jadi berhala kita, keluarga bisa jadi berhala kita, hobi bisa jadi berhala kita, apa yang kita senangi bisa jadi berhala kita, apa yang kita banggakan bisa jadi berhala kita. Bahkan sesuatu yang sebetulnya mungkin kelihatan baik, prestasi lah, gelar lah, nama baik atau apapun, itu bisa jadi berhala-berhala dalam kehidupan kita ketika kita lebih mencintai semua itu dibanding Tuhan. Kita harus sangat peka hari ini, hati-hati. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mungkin majelis, pimpinan gereja, sebagai jemaat, ya, sebagai warga bangsa, warga kota Surabaya. Apakah kita memelihara berhala-berhala itu dalam kehidupan ini? Sehingga ujung-ujungnya kita jadi enggan, kita jadi malas mentaati Tuhan. Karena kita lebih mencintai berhala-berhala tadi. Orang Israel ditegur Samuel, tobat, mengaku dosa-dosamu, berserulah kepada Tuhan, maka ia akan menolong. Ebenezer terjadi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Hari itu selain mereka berseru mengaku dosa, mereka kemudian menyingkirkan berhala-berhala. Lalu kemudian dikatakan apa? Hari itu Samuel mengumpulkan mereka semua di Mispa, lalu kemudian mendoakan orang Israel, ya. Dan di saat itu ketika orang Filistin mendengar orang Israel sedang berkumpul, mereka sudah mulai curiga. Oh, ini mau nantang perang. Maka dikatakan kemudian orang Filistin mengumpulkan pasukannya untuk segera menyerbu orang Israel di Mispa itu. Waktu orang Israel mendengar bagaimana orang Filistin, musuh bebuyutan yang seringkali menang lawan mereka itu sedang menyerbu ke Mispa, dikatakan mereka penuh dengan ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Samuel di ayat yang ke-8. Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Perhatikan ini loh, permohonannya orang Israel kepada Samuel. Samuel, berdoalah buat kami. Tapi jangan cuma berdoa, berdoalah terus menerus buat kami. Jangan berhenti berseru. Ini sebuah sebuah gambaran tentang penyerahan diri orang Israel kepada Tuhan yang mutlak. Ya. Mereka rupanya sudah kapok betul ya. Mereka
selama bertahun-tahun mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pengalamannya perang. Dulu pernah mengalahkan seluruh tanah Kanaan waktu dipimpin Yosua. Mereka mungkin merasa diri hebat, di sana menang, di situ menang, di situ menang. Tapi hari itu 40 tahun dikatakan mereka terus-menerus dihajar, dikalahkan sama Filistin. Maka ketika sekarang Filistin menyerbu mereka dengan penuh ketakutan, minta Samuel berseru kepada Tuhan. Samuel, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru, doa buat kami. Kalau Tuhan tidak menolong, kami pasti binasa. Di situ orang Israel belajar mengakui, betul-betul mengakui, oh iya, kami akan pergi perang, tapi kalau bukan Tuhan yang nolong kami tidak bisa apa-apa. Mereka belajar rendah hati, mereka belajar betul-betul bergantung penuh sama Tuhan. Gak berani lagi tepuk dada mengandalkan keberhasilan pengalaman masa lalu. Dulu kami pernah menang, dulu kami pernah hebat, iya itu dulu. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kamu bukan siapa-siapa. Maka mereka berkata kepada Samuel, berserulah terus, jangan berhenti. Ini bagian kedua yang saya ingin ajak Bapak Ibu jemaat untuk juga lakukan dalam kehidupan kita. Oke, langkah pertama, mengevaluasi. Jangan-jangan ada dosa ini dalam hidup kita. Oke, minta Tuhan beri hikmat. Supaya ketika Tuhan menyadarkan kita pada dosa tertentu, kita bertobat. Kita tinggalkan dosa itu, minta ampun sama Tuhan. Tapi selain itu dikatakan apa? Mari belajar seperti orang Israel ini loh. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berjuang, berusaha cari jalan keluar, jangan henti-henti berseru kepada Tuhan. Jangan henti-henti meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah sekalipun punya pikiran, punya isi hati. Ya, orang lain memang tidak bisa lihat, tapi Tuhan lihat loh. Ketika kita kemudian berpikir, ini bisalah, aku bisa cari solusi, aku bisa menyelesaikan, aku bisa mencari jalan keluar, aku bisa. Tuhan tidak berkenan dengan yang seperti itu. Tuhan minta kita supaya kita terus-menerus datang kepada Tuhan, berseru dengan permohonan, dengan kebergantungan yang mutlak. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong aku, tidak akan bisa. Jangan pikir ini masalah kecil atau masalah besar. Mau besar, mau kecil. Kalau bukan Tuhan yang nolong, saya tidak bisa. Kalau sampai hari ini tidak ketularan penyakit COVID, jangan pernah tepuk dada. Soalnya aku itu selalu hati-hati kemana-mana. Bukan. Semata-mata karena Tuhan menolong. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa berusaha, menjalankan pekerjaan dan sebagainya. Jangan terus tepuk dada, ya karena aku orangnya rajin, aku pintar kerja, bla bla bla. Bukan. Kalau bukan Tuhan yang menolong. Maka itu betul-betul kemudian ketika peristiwa pertolongan itu datang, kita bisa dengan jujur berseru, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 1,5 tahun ini mengajar kita luar biasa ya. Kita ini cuma manusia-manusia lemah. Ya. Mau seberapapun hebatnya, seberapapun kuatnya, seberapapun sehatnya, seberapapun pinternya, seberapapun kayanya. Ya. Begitu kena wabah ini semua tiarap. Betul ya? Kita manusia belajar. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Betul ya? Kalau kita tidak bersandar sama Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah apapun dalam hidup kita. Bagi orang Israel hari itu, setelah puluhan tahun lamanya kalah lawan Filistin. Setelah puluhan tahun lamanya dijajah Filistin, hari itu dikatakan Tuhan menolong mereka. Dikatakan Tuhan mengguntur dengan suara keras dari langit, mengacaukan barisan Filistin. Lalu kemudian orang Israel bisa mengalahkan mereka. Dan dikatakan sampai Samuel mati, orang Filistin tidak pernah lagi bisa menyerbu Israel. Wah, luar biasa. Itulah pertolongan Tuhan. Makanya kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saya percaya kita semua pasti selalu ingin sering-sering berkata,
Ebenezer. Tuhan menolong. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena itu berarti tiap kali ada masalah kita bisa keluar sebagai pemenang. Betul ya? Tiap kali ada masalah kita bisa selesai. Ada masalah, selesai. Masalah, selesai. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Tapi ingat, seperti pelajaran yang kita pelajari dari Israel hari ini. 1, sebelum Ebenezer terjadi, mari kita terus mengoreksi kehidupan kita. Ketika Tuhan sadarkan ada dosa, kejahatan, ya, ego, kesombongan, apapun, ya, ketika Tuhan sadarkan itu, apalagi ketika Tuhan sadarkan ada berhala-berhala dalam hidup kita, bertobat, minta ampun, rubah, jauhkan. Tapi yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti, terus menerus bergantung penuh sama Tuhan. Sambil berjuang, sambil berusaha. Maka lihatlah, Ebenezer, Tuhan akan menolong kita. Ebenezer, Tuhan akan menolong Bapak Ibu semua. Tuhan menolong saya. Tuhan menolong umatnya. Sehingga akhirnya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau beritakan bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi. Kami boleh belajar dari kehidupan orang Israel. Kehidupan kami pun juga tidak pernah lepas, tidak pernah sepi dari yang namanya kesulitan, tantangan, persoalan, ancaman, mara bahaya, apapun itu. Tapi sekarang kami juga bersyukur karena kami belajar dari Israel seperti yang telah mereka lakukan di bawah pimpinan Nabi Samuel untuk mengoreksi hidup dan meminta pengampunan atas dosa. Tuhan tolong kami juga supaya kami pun diberi kepekaan kalau memang ada dosa, kejahatan yang kami lakukan ketika kami ada di dalam rumah tangga masing-masing, ketika kami ada dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, ketika kami ada dalam lingkungan komunitas gereja ini bersama-sama. Tuhan tolong kami ketika Tuhan menyadarkan kami akan dosa dan kejahatan itu, beri kami kerendahan hati untuk mau mengaku, bertobat, meminta pengampunan dari Tuhan. Tapi lebih dari itu juga tolong kami supaya sama seperti Samuel mengajar Israel untuk terus berseru, bergantung, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kami pun ingin itu juga kami lakukan. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Belajar untuk terus berseru, bersandar kepada Tuhan. Maka di sana kami rindu. Sama seperti Tuhan menolong Israel. Ebenezer terjadi pada mereka. Kami juga rindu. Ebenezer terjadi untuk gereja kami. Ebenezer terjadi untuk rumah tangga kami. Ebenezer terjadi dalam pekerjaan kami. Ebenezer terjadi dalam kehidupan anak-anak kami yang sedang bergumul. Ebenezer terjadi untuk bangsa dan negara kami. Ebenezer, bahwa Tuhan hadir memberi pertolongan. Itu yang kami rindukan, maka Tuhan beri kami hikmat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, karena Allah begitu baik bagi kita, Dia sudah menyelamatkan dan menebus kita. Marilah kita juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita memberikan hidup kita bukan hanya sekedar untuk kepuasan diri kita, tapi kita menyerahkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hidupku ini kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Kuserahkan waktuku kasih-Mu, jiwaku di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Seturut kehendak-Mu,
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami sungguh bersyukur untuk kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang kuduskan dan sucikan persembahan ini untuk boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan bukan hanya sekedar materi yang kami berikan, tapi kami tahu karena Engkau sudah jauh lebih dulu mengasihi kami, justru ketika kami masih berdosa. Maka kami pun mau mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami sebagai satu komitmen untuk mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan doksologi, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, mari bersama-sama arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan untuk saat teduh. Tuhan memberkati.